Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketiga-tiga riwayat ini dhaif. Allahumma barik lana dhaif. Allahumma laka sumtu dhaif. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru fun dhaif. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai Allahumma laka sumtu, pakai dhahaba adh-dhama'u pun dhaif. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Jadi tak usah permasalahkan tentang doa baca berbuka puasa. Yang penting berpuasa dan berbuka puasa. Orang yang terlalu mengheboh-hebohkan masalah kecil sepele, berarti dia tidak memahami substansi daripada ibadah. Itu adalah bagaimana kita berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan Nabi itu berbuka dulu baru sholat. Jadi kalau ada orang langsung sholat, puasanya sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Maka berbuka dulu, Nabi berbuka dengan yang manis, kurma. Dan kurmanya itu ganjil, 1, 3, 5. Lalu kemudian meneguk air minum. Lalu kemudian setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, barulah Nabi berbuka. Dengan tidak banyak makan. Karena Nabi itu makannya cukup untuk menegakkan tulang belakang liyuqima sulbahu. Setelah itu Nabi sholat isya. Setelah sholat isya, lalu Nabi kemudian sholat. Ada riwayat menyebut Nabi 3 kali sholat keluar. Nabi datang, ini Nabi biasanya sholat sunat di kamarnya. Tapi kali ini Nabi sholat sunat di Masjid Nabawi. Nabi sholat di Masjid Nabawi, jamaah ramai ikut di belakang. Nabi sholat malam yang kedua, jamaah ramai lagi ikut di belakang. Pada malam yang ketiga, jamaah ramai, Nabi tidak keluar. Nabi tidak muncul. Dan sahabat tidak ada yang mengetuk pintu. Karena ini bukan sholat fardu, sholat wajib. Bilal tidak ngetuk pintu. Ya Rasulullah, mana Nabi kok enggak ada? Enggak. Mereka adab, mereka mengedepankan adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Mereka diam. Menunggu Nabi tak keluar, besoknya baru Nabi keluar. Apa kata Nabi? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut kalau aku keluar, nanti sholat ini jadi wajib bagi kamu. Yang dimaksudnya itu adalah sholat tarawih. Aku takut nanti sholat ini menjadi wajib bagi kamu dan kamu tak sanggup. Oleh sebab itu sholat tarawih tidak dilaksanakan 1 bulan penuh bersama Nabi. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti jamaah dan di malam tidak sholat tarawih. Itu zaman Nabi masih belum fix syariat. Dikhawatirkan menjadi wajib. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih setumpuk di sana, ada yang di rumah. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Sholat tarawih dibuat di Masjid Nabawi, ramai, dan dibacakan 1 juz 1 malam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Abu Umar bin Khattab melihat jamaah yang ramai itu, kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kalau sholat tarawih berjamaah bersama Nabi 30 malam itu tidak pernah ada, dan sekarang ada dilaksanakan pada zaman Umar, berarti perbuatan itu bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dasar bid'ah hasanah. Dasar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, itu salah satunya ini. Perucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Kalaupun tidak ada zaman Nabi, tapi ini baik, namanya bid'ah, ni'matil bid'atu. Lalu kemudian Nabi SAW tidur. Nabi itu memakruhkan, Nabi itu tidak pernah tidur, tidak pernah bicara setelah isya. Hukum berbicara setelah isya itu adalah makruh, kecuali bicara agama. Ya, lalu kemudian setelah tidur, barulah bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu nanti dan menjadikanmu berada di tempat yang terpuji karena tahajud itu. Jadi tidur tidak terlalu banyak. Makanya ibadah malamnya diisi dengan qiyam. Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, jangan sampai mati karena tidur. Tegak, bangun,
dari mulai sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, lalu kemudian tidur hanya mencukupkan kebutuhan mata, setelah itu sholat malam, sholat tahajudnya. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Malamnya namanya ibadahnya qiyam, sedangkan siangnya nama ibadahnya siyam. Man shoma Ramadhana, siapa yang di siang Ramadan dia siyam. Siyam itu artinya imsak, menahan, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan leher, tahan lisan, tahan pikiran, tahan hati, imanan wahtisaban, hanya karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah lah dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosanya yang lama. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Lalu kemudian pada malam harinya barulah bangun. Ini 24 jam penjelasan bagaimana berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mudarasah membaca Al-Qur'an, maka Nabi biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan satu kali, kecuali di Ramadan yang terakhir 2 kali. Maka Nabi mengatakan ini Jibril datang 2 kali. Ya, itu salah satu juga tanda terakhir, karena 2 kali berarti ada spesial. Jadi udah ada beberapa tanda sebetulnya kalau dilihat dari Ramadannya 2 kali mengkhatamkan bersama Jibril. Lalu kemudian setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjahnya Nabi menyembelih 63 ekor waktu haji. Jadi udah ada, kalau direnung-renungkan udah ada tanda-tandanya Nabi ini akan meninggal. Kenapa 63? Rupanya meninggal usianya 63. Kemudian i'tikafnya itu juga beda. Nabi biasanya i'tikafnya pada Ramadan yang pertama 10 malam, 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 10 malam. Tapi pada Ramadan yang terakhir 20 malam. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beriktikaf. Nabi itu memulai i'tikafnya pada malam ke-21. Ramadan 20, kalau petang ini Ramadan 20, maka pada petang Ramadan 20 nanti azan maghrib itu sudah masuk, terhitung 21. Nabi pun masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini kamar Nabi. Di situ ada tiang, nama tiangnya itu Ustuwanatul Sarir. Sarir artinya tempat tidur, karena di bawah tiang itu ada tempat tidur di bawah. Tempat tidur Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf. Jadi beliau tidak tidur di kamarnya. Ini kamarnya, ini dinding, di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Nabi tidak keluar. Dia keluar hanya ke toilet, buang air